Jadi tadi keterampilan sosial ini memang harus disiapkan oleh orang tua. Tidak bisa dengan sendirinya anak itu ya. Apalagi untuk yang ASD. Apa caranya? Ini. Ya memang seperti itu kondisinya. Saya baru tahu kalau ada anak yang berbeda. Di situ saya. Hai, aku Sabi. Selamat datang di Sabiru. Sabiru adalah media belajar untuk orang tua hebat dan si kecil yang spesial. Berbagi informasi seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Menurut WHO, 7-10% dari total populasi anak di seluruh dunia adalah anak berkebutuhan khusus. Sabiru mengajak seluruh orang tua hebat untuk terus belajar dalam mendampingi si kecil. Lewat Instagram kami @sabiruindonesia dan ikuti hashtag #sabiruinfo, sabirutalk, sabiruevent. Jangan lupa ikuti Instagram Sabiru ya. Happy parenting! Hai orang tua hebat, selamat pagi, apa kabar? Bagaimana? Apakah parents sudah menyimak webinar-webinar kami yang ditayangkan di channel YouTube Sabiru Indonesia? Ya, saya harapkan sudah ya. Nah, pagi ini 22 Oktober 2022, kita akan melakukan webinar lagi dengan judul Mengkondisikan Masyarakat untuk Memodifikasi Lingkungan agar menjadi support system yang baik bagi anak berkebutuhan khusus. Kali ini kita bersama Dr. Sawitri Retno Hadiati, MKHC. Beliau adalah Ketua Yayasan Peduli Kasih ABK yang terletak di Sidoarjo. Dan beliau sudah 10 tahun berkecimpung di dunia ABK. Dan beliau juga rela meninggalkan pekerjaannya sebagai dosen FK UNER Surabaya. Wah, luar biasa sekali ya. Dan beliau juga menjadi salah satu local heroes di Tribun Network 2020. Nah, seperti apa kisahnya? Kita akan sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Dr. Sawitri Retno. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, jelas suara saya, Mbak? Cukup jelas di sini. Bagaimana parents yang lain di rumah? Apakah suaranya cukup jelas atau mungkin ada beberapa gangguan sinyal? Semoga cukup jelas ya. Oke. Saya memanggil Dr. Sawitri Retno, ini lebih akrabnya saya panggilnya Ibu, karena sudah seperti ibu saya sendiri. Kelihatan tuwirnya ya. Cocok kan Ibu kalau saya jadi anaknya? Cocok. Iya. Ibu, ini sebelum kita masuk ke materi ya, saya ingin bertanya. Sebagai dokter itu kan biasanya melakukan penelitian banyak tentang obat, nutrisi, suplemen, bagaimana supaya bisa mengobati anak. Bahkan ada beberapa yang bilang autis ini bisa diobati, sehingga dilakukan berbagai penelitian. Tapi Ibu ini melakukan pengembangan di bidang masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kemampuan anak-anak di bidang sosial komunikasi dan juga kreativitas. Nah, itu kenapa, Bu? Kenapa tertarik di bidang itu? Iya, tentunya semua itu kan karena ada kedekatan emosi ya, Mbak Ellen. Jadi saya seperti saya ceritakan di Dahlan Iskan Diswe ya, Diswe ada saya ceritakan di situ, ternyata saya baru tahu pada saat anak saya kelas 3 SD, umur 10 ya, umur 10 atau 9-10 tahun, gurunya itu baru kenal 3 bulan. Memang saya itu biasanya kelas 1, 2, 3 itu di sekolah kampung. Tujuan saya itu memang mengenalkan akar masyarakat, jadi biar dia empatinya lebih bagus gitu ya. Baru kelas 4 saya pindahkan ke sekolah negeri yang paling dekat, tapi
insya Allah yang paling baik seperti itu. Karena saya waktu kecil dulu ya nggak pernah belajar, kelas 1, 2, 3 nggak pernah belajar gitu kan. Jadi saya berpikir yang utama adalah sosialisasi, social skill seperti itu ya. Terus kemudian ternyata anak saya tidak diterima, maksudnya masuk tapi baru 3 bulan di sekolah baru tersebut ya. Biasanya kan kelas 4 atau kelas 5, ini kelas 3. Ya kan, gurunya itu memanggil saya, guru dan kepala sekolah, dan memberitahu bahwa anak saya dianggap bodoh dan suka lihat jendela, katanya gitu. Terus kemudian nggak naik aja gitu. Loh, baru 3 bulan loh Bu, kenapa? Saya bilang gitu, iya soalnya sering lihat jendela, kalau ada PR katanya sudah dikerjakan tapi bukunya tidak dibawa dan sebagainya. Akhirnya saya baru tahu kalau ada anak yang berbeda. Di situ saya saja yang dokter, dan waktu itu kan saya dosen di FK UNER, di UNER kan ada psikologi, ada di kedokteran sendiri banyak spesialisasi teman-teman dan sebagainya gitu ya. Jadi saya kan mudah, tapi ternyata saya sendiri kesulitan untuk menghadapi anak saya. Terus kemudian kemudian yang kedua, saya pernah merasa ya ini yang utama itu nearly death experience. Jadi saya pernah di titik terendah, saya anfal, ya saya masuk ICCU, ya jantung saya ada masalah, tapi ternyata jantungnya baik-baik saja, ya karena ada komplikasi dari tiroid. Sehingga saya merasakan, mungkin Allah memberi saya kehidupan baru ya, dengan saya mempersiapkan ya. Karena saya orang Islam ya, jadi mempersiapkan kematian dengan lebih baik. Karena sakit ternyata, waktu itu saya di ICC itu sakit sekali, seperti tertekan kayu yang berton-ton beratnya gitu. Dan saya melihat ICCU itu hitam semua, gelap gitu. Padahal saya kucek-kucek mata waktu itu. Saya 4 hari di ICCU, tapi tiap hari itu saya melihat sendiri, tiap buka mata hitam semua, kan nggak mungkin gitu. Sebagai dokter kan saya tahu ICCU bentuknya kayak apa, ruangannya isinya apa dan sebagainya, tapi itu beda sekali. Ya dari situ saya berpikir ya sudah, berarti inilah saatnya, terutama ketika saya karena saya sedang S3 waktu itu, jadi saya sesudah kejadian-kejadian itu saya sering presentasi tentang penelitian saya. Waktu itu penelitiannya tentang lansia, tapi saya ada kegiatan yang saya ikuti waktu itu di Amerika tentang lansia dan disabilitas. Jadi di situ saya melihat, loh ternyata yang disabilitas itu siapa? Saya berpikir saya sebenarnya disabilitas, kalau saya capek sedikit sudah nggak bisa mikir. Kalau saya ini intinya setiap orang itu kan punya disabilitas masing-masing ya, maksudnya ketidakbisaan maupun kebisaan. Jadi saya berpikir ini bisa dikerjakan di Indonesia setelah saya pulang dan sebagainya. Tapi karena saya lansia, penelitian tentang lansia saya ubah, saya cari, akhirnya ketemulah konsep CBR, Community Based Rehabilitation. Inilah yang jadi ya berbagai kejadian anak saya, tapi ternyata anak saya juga alhamdulillah enggak apa-apa gitu loh, hanya learning disability sementara karena mungkin cari perhatian dan sebagainya. Tapi sama saja pikiran saya, setiap anak kalau tidak ditangani dengan baik, meskipun seperti anak gifted pun kalau tidak ditangani dengan baik, ya dia akan underachiever seperti itu. Jadi inilah sebetulnya ya ingin mengantarkan anak-anak ini apapun kondisinya ke takdir terbaiknya, insya Allah seperti itu. Ya, terima kasih. Karena panggilan hati ya Ibu ya. Insya Allah. Dan itu sampai 10 tahun. Nah, apa sih yang membuat Ibu bertahan? Karena di awal saya sudah membaca, kan saya suka membaca ya. Saya sudah membaca waktu di Amerika juga saya lihat, dan juga di tempat-tempat lain. Jadi saya waktu di Amerika tuh seperti filmnya berputar. Waktu saya S2, saya di Australia itu, oh iya ternyata saya pernah mengunjungi tempat-tempat yang untuk disabilitas. Jadi seperti terputar gitu filmnya ya. Jadi
Dan akhirnya saya juga tahu bahwa untuk menjadi kesetaraan itu perlu waktu. Ini kan seperti kerja maraton, bukan kerja sprinter ya, jadi kerja maraton, jadi perlu waktu. Dan saya lihat rata-rata negara-negara itu biarpun maju sekalipun itu membutuhkan 30 tahun. Jadi saya berpikir waktu awal itu saya sudah mencanangkan dalam pikiran saya ini akan 30 tahun. Saya bercerita kepada anak-anak saya yang kakaknya yang terakhir itu, anak saya yang terakhir, ya nggak mungkin Bu, lama bener kan ya kita. Tapi memang ya kenyataannya seperti itu, karena saya sudah dari awal mindsetnya adalah lama, ya kerja kolektif, kerja maraton, dan lama. Jadi ya 10 tahun itu pendek, apalagi waktu di Jepang saya lihat sendiri, orang Jepang ada institusi, saya waktu itu institusi seperti lembaga pelatihan kerja gitu ya untuk orang dewasa, disabilitas, itu aja dia bilang, kita baru loh 35 tahun, ya Allah. Jadi maksud saya, ya memang lama ini gitu. Jadi sudah terkonsepkan bahwa ini memang lama. Jadi perjalanannya masih panjang ya Ibu ya? Insya Allah, tapi ya memang yang utama kan prosesnya, hasil itu terserah yang di atas, insya Allah. Betul, yang penting kita bisa menikmati dan bisa mensyukuri proses yang ada. Jadi memang nggak bisa instan. Iya. Iya, betul. Baik, nah mungkin kita bisa langsung ke materi, Ibu. Kami bantu untuk share screen. Ya. Saya juga ingin menambahkan, karena juga yayasan ini, Yayasan Peduli Kasih ABK kan memang lebih kepada ABK yang kurang mampu, jadi tambah lebih lama lagi. Iya. Tantangannya lebih berat ya Ibu ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan diberi kekuatan. Saya percaya banyak pasang surut yang terjadi, tapi alhamdulillah Ibu bisa menjadi salah satu pemenang dari Reinventing Local Heroes Award Tribun Network 2020. Iya, tapi itu bukan lomba kok Mbak. Itu tiba-tiba saja saya diberitahu bahwa masuk, terus kemudian karena pandemi kan, pandemi, kegiatan-kegiatan yang masih ada selama pandemi itu aja di penghargaannya, karena kita masih ada kegiatan baik online maupun offline pada saat itu, sehingga diberi terus saya bilang sama Mbaknya, Pemretnya kan, bahwa kita yang utama adalah disondingkan kegiatan-kegiatan ini, apalagi yang memberikan kan media ya. Jadi kita minta untuk disondingkan, diamplifierkan seperti itu, sehingga tiap kegiatan YPK ABK, terutama Zoom-nya ada di replay oleh 2 harian tersebut, Surya dan Tribun Jatim. Matur suwun. Ya, luar biasa. Baik, nggak berlama-lama kita akan mendapatkan ilmu terbaru dari Ibu Sawitri. Silakan boleh di-share screen terlebih dahulu, dibantu oleh operator. Ya. Sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang bergabung di acara ini, dan saya sangat berterima kasih pada Sabiru yang memberikan kesempatan pada kami, saya Sawitri ya, tentang mengkondisikan masyarakat untuk memodifikasi lingkungan agar menjadi support system bagi ABK. Panjang judulnya ya. Jadi pendeknya, lanjut, pendeknya adalah social skill sebetulnya, atau lanjut, jadi kalau bahasa awam itu orang-orang tua itu banyak bilang sosialisasi seperti itu. Ya saya mau nyekolahkan anak saya Bu, karena perlu sosialisasi, kok di rumah kan sama saya saja, seperti itu ya orang tua menyampaikan. Tapi ini perlu didefinisikan ulang supaya tidak salah dalam mengartikan. Lanjut. Oke, jadi silakan. So what exactly? Kecilkan aja suaranya, nggih. Nggak apa-apa. Nih.
Ya, jadi disetel, terus kemudian dikecilkan suaranya. Jadi di sini diterangkan tentang apa itu social skill dan kenapa penting. Saya minta maaf karena banyak video yang bahasa Inggris kita ngambilnya dari luar karena ini kan juga terkait dengan apa ya, etik ya. Ya. Jadi nah, ini diterangkan apa itu social skill. Jadi, kita lanjut saja ya Mbak. Jadi ya lanjut saja. Teman-teman bisa lihat sebetulnya tinggal ketik saja seperti itu. Jadi keterampilan sosial adalah bagaimana kita berperilaku. Berperilaku itu artinya merespon apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Berbicara, bagaimana berbicara itu maksudnya bisa tanya jawab, bisa gantian ngomong ya atau gantian bermain. Terus kemudian bisa bekerja sama atau bermain bersama. Tapi untuk anak-anak memang kita perlu tahu tahapan bermain ya. Bermain memang ada yang masih tahapan bermain sendiri-sendiri, biarpun dia bermain sendiri ya, dia masih bisa bermain sendiri, tidak mengacuhkan kalau ada teman. Atau yang kedua adalah dia bermain bersama tapi belum ada interaksi ya. Terus kemudian yang ketiga adalah bermain yang berinteraksi. Jadi ini penting ya, maksudnya kadang orang tua yang reguler saja itu kadang menganggap remeh keterampilan sosial ini. Yang penting anakku pinter, yang penting anakku bisa tampil, yang penting anakku raportnya bagus dan sebagainya. Tapi keterampilan sosial ini penting karena ini bisa menunjukkan kemampuan anak untuk memahami tugas ya, kalau di sekolah akhirnya dia bisa memahami tugas, akhirnya bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau dia sudah agak dewasa, dia akhirnya bisa kalau dia bekerja bisa memahami perintah ya atau memahami pesan yang disampaikan sehingga akan membuat lebih baik lagi. Jadi jangan dianggap remeh maksudnya. Keterampilan sosial itu penting karena mengetahui apa yang harus dikerjakan atau harus dikatakan ya, terutama kalau anak sudah mulai dewasa, tapi itu pun harus dilatihkan mulai kecil. Oke, lanjut ya. Ya itu tadi seperti sudah saya katakan bahwa sosialisasi atau kata-kata social skill ini sering kurang diartikan dengan tepat ya. Jadi orang tua pengennya kalau ketemu orang banyak sebaya ya sudah terjadi dengan sendirinya sosialisasi tersebut. Padahal tidak, anak harus disiapkan dan lingkungan juga harus dipilih. Lanjut. Ini lanjut. Jadi tadi anak harus disiapkan ya, tapi juga orang tua harus bijak dalam memilih sekolah ya. Sekolah, jadi pahami sekolah itu proses pembelajarannya bagaimana. Walaupun sekolah tersebut sudah mendapat mandat seperti sekolah inklusi pun kadang-kadang ada warga sekolah yang tidak bisa menerima. Penerimaan itu penting. Jadi pada waktu anak saya itu seperti itu, kalau sudah bu gurunya, kepala sekolahnya sudah menganggap anak saya kalau dianggap bodoh enggak apa-apa. Karena kita perlu mencari kepintaran yang lain, kan bodoh berarti kan bodoh dalam akademik seperti itu ya. Tapi kita perlu cari kepintaran yang lain. Tapi kalau sudah gurunya itu menganggap anak saya itu nggak bisa ya seperti tadi, bahwa dia tidak naik kelas saja padahal baru 3 bulan, kemudian dianggap anak saya pengganggu, bukan saya mau membela anak saya atau bagaimana, tapi kalau sudah mindset guru dan sebagainya tidak bisa menerima, akhirnya buat apa sekolah seperti itu. Ya, lanjut. Oke, jadi
memang ada lingkungan yang justru memperburuk atau membuat disabilitasnya itu menjadi timbul. Jadi sebetulnya kalau kita tadi bisa memilih sekolah, ya akhirnya sekolah ini menjadi tempat yang sama-sama diuntungkan, baik untuk ABK-nya, ya ABK-nya menjadi lebih dia lebih punya motivasi dan sebagainya, nanti diterangkan, dan yang lain yang anak reguler juga akan menjadi lebih baik karena wawasannya lebih luas, leadership-nya maksudnya kepemimpinan, jadi dia bisa oh ya ada anak-anak lebih pandai dalam dia bersosial skill, ya. Jadi sama-sama diuntungkan karena saya melihat sekolah inklusi lebih ditekankan manfaatnya untuk ABK, padahal untuk yang reguler juga banyak gitu ya. Nah ini, jadi tidak hanya kalau bisa orang tua tidak hanya berpikir bahwa oke, sosialisasi nanti dapat ijazah dan sebagainya. Jadi pentingkan proses pembelajaran dan suasana di sekolah tersebut, ya. Lanjut. Ya. Ternyata tidak hanya anak yang perlu belajar social skill, tapi juga orang tua. Kenapa? Ini lanjut. Jadi sudah ada pepatah nothing about us without us. Jadi perlunya kita orang tua atau orang dewasa di sekitar ABK itu perlu aktif bicara. Karena sekarang ini sudah banyak tuh aturan-aturan, ya undang-undang dan sebagainya, tapi kadang dibuatlah fasilitas-fasilitas untuk ABK tapi tanpa bertanya pada kita karena kita juga diam. Nah, ini perlu kita menyampaikan supaya kebutuhan atau fasilitas pengembangan pembangunan sarana prasarana untuk ABK di tempat-tempat umum itu sesuai dengan kondisi anak-anak. Lanjut. Ya, lingkungan itu adalah kalau kita melihat derajat atau status kesehatan masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Memang faktor lainnya juga ada ya, seperti faktor genetika atau keturunan, faktor akses terhadap pelayanan kesehatan, ya fasilitas kesehatannya bagaimana, terjangkau atau dekat, terjangkau tidak hanya dari segi harga, tapi juga dari segi aksesibel waktu seperti itu ya, dan perilaku kesehatan juga sangat berpengaruh ya. Perilaku kapan kita mengharapkan supaya masyarakat itu juga mandiri dalam hal kesehatan, tapi tidak mendokteri dirinya sendiri. Maksudnya, jadi dia tahu oh kapan saya butuh pertolongan, kapan saya bisa lakukan sendiri. Dan yang terakhir, yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan untuk status kesehatan masyarakat ya. Jadi secara umum seperti itu. Lanjut. Ya. Jadi saya pernah mendengarkan TEDx Talk ya. Jadi bahwa sebuah yang paling penting untuk tumbuh kembang anak itu memang penting nutrisi, perilaku, pelayanan dan sebagainya ya. Tapi ternyata yang paling penting adalah tempat di mana dia tumbuh, tempat dia di mana ada, atau konteksnya itu, lingkungannya itu. Lanjut, terus kemudian ada ini, maaf belum, nggak usah lanjut ya. Jadi yang keempat, ternyata lingkungan itu berpengaruh untuk terjadinya neuroplasticity. Jadi kalau anak diberi kesempatan dan juga diberi pengalaman yang menyenangkan atau tak terlupakan, itu perbaruan sel-selnya akan lebih bagus, lebih berkembang pesat. Ya, jadi setiap manusia itu ada namanya neuroplasticity. Jadi jangan selalu berpikir bahwa anak saya nggak bisa apa-apa, karena saling berpengaruh antara respon stimulus respon ya, antara kalau kita memberi rangsangan dan akhirnya ada respons dan berbalas juga seperti itu. Lanjut. Bagaimana orang tua menerapkan social skill ini? Karena orang tua perlu memberi contoh terutama ya.
di rumah. Ya, lanjut. Jadi nomor 1 tentu saja orang tua harus pandai memilih lingkungan yang bisa mendukung kemajuan ABK, ya. Ya, jadi kadang malah aduh di sini anak saya umpamanya hidup di kampung, ya saya tidak menjelekkan suatu kampung ya, tapi di kampung tersebut ternyata banyak anak yang apa? Misuh itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa ya? Omong kotor. Ya sudah, berarti kita harus mencari tempat yang lebih baik seperti itu. Ya, lanjut. Ya, orang tua ABK ini kan memang berat ya. Jadi kenapa orang tua ABK juga perlu belajar untuk memfasilitasi sosial skill baik untuk dirinya maupun untuk anak-anak ABK-nya ini, baik orang tua maupun guru ya. Karena beban orang tua ABK ini sudah berat ya. Sebetulnya kan ABK itu kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar itu kan menjadi karena kita juga berdasarkan hak ya, hak asasi. Jadi tapi karena kondisi pemerintahan, negara dan sebagainya, sehingga memang ya sudah kita tidak bisa terlalu berharap. Jadi kita yang harus membuat lingkungan ini menjadi lebih baik untuk anak-anak, terutama ABK ini. Dan beban orang tua itu seringnya kan beban orang tua ABK lebih berat daripada orang tua reguler ya, walaupun sejatinya tidak ada beban yang melebihi kemampuan karena sudah dikasih masalah, termasuk juga dikasih solusi sama yang di atas ya. Jadi kalau kita bisa menciptakan lingkungan yang baik ya, lingkungan yang kondusif untuk anak-anak kita, ya kita akan lebih mudah, lebih ringan permasalahannya seperti. Dan juga di keluarga kecil saja kadang-kadang juga terjadi konflik ya kan, sehingga ya kita harus bijaksana dalam mengatasi konflik tersebut ya, bijaksana dan juga terjadi win-win solution atau permasalahannya bisa diselesaikan dengan sama-sama enak seperti itu. Lanjut. Ya, kita tahu sendiri bahwa akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk ABK ini belum terlalu kondusif, sehingga kita perlu menciptakan atau mengembangkan support system sendiri, ya, agar kita ya tidak ngelokro gitu karena aduh kok jauh, aduh kok mahal, aduh kok bingung gitu ya. Jadi kita perlu menciptakan sendiri support system dukungan. Apa saja sih secara umum sistem dukungan itu ada emosi. Emosi itu maksudnya kita merasa nyaman. Kayak kita harus membuat nyaman masyarakat itu dengan kehadiran kita. Nggak bisa kita hanya minta masyarakat supaya memahami, tapi kita juga membuat rasa nyaman bagi masyarakat dengan adanya ABK. Nanti ada cara-caranya ya. Terus kemudian yang kedua merasa dihargai. Maksudnya adalah tidak hanya dipuji ya atau disetujui seperti itu tentang ide kita diterima ya, tapi juga tentang tampilan anak-anak kita ya. Terus kemudian ada support system instrumental. Artinya instrumental ini bisa dalam bentuk langsung ya, umpamanya bantuan finansial, bantuan keuangan, bantuan alat bantu seperti itu, atau sarana prasarana untuk ABK. Dan yang terakhir adalah bantuan informasi. Tidak hanya informasi supaya kita tidak bingung, tapi juga mendapatkan feedback, maunya kita konsultasi lebih mudah seperti itu. Jadi ternyata berdasarkan yang saya baca, yang utama dibutuhkan oleh orang tua ABK maupun ABK adalah merasa dihargai ya dan mendapat kepercayaan, karena kita sebetulnya kan manusia sosial ya, jadi perlu dukungan sosial dari sekelilingnya. Lanjut.
Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua ASD, Autism Spectrum Disorder, ya? Nah, ini lanjut. Jadi perlu dipahami bahwa anak-anak ASD ini memang keterbatasan utamanya adalah komunikasi dan interaksi sosial, ya. Jadi penerimaan dulu bahwa memang anakku ini ada masalah di komunikasi dan interaksi sosial, seperti komunikasi sosialnya kurang. Artinya dia kurang mau berinisiatif atau topiknya itu saja sehingga membosankan. Terus kemudian sehingga akhirnya tanya jawabnya satu arah. Saya pernah penelitian ya di kecamatan, karena kita akan mengadakan juga kecamatan ramah ABK ya di satu kecamatan yang terdekat dari shelter. Beberapa sekolah, kan kita juga ke sekolah, beberapa sekolah itu anak yang reguler tuh bilang, saya pengen loh Bu ngobrol sama ABK, tapi lama-lama lemot gitu kan, atau ya itu berarti perlu diajarkan bahwa memang seperti jadi kita menyiapkan anak kita, tapi lingkungan juga perlu dikondisikan seperti itu. Lanjut, belum ya. Jadi yang kedua adalah kesadaran sosial yang kurang untuk ASD ini. Jadi kurang bisa memahami petunjuk atau isyarat sosial. Jadi oh ini saya diterima, oh ini saya ditolak atau sedikit tidak suka, seperti itu, kurang bisa memahami ya anak-anak ASD itu, mimik dan sebagainya. Motivasi sosial yang kurang, jadi anak-anak ASD ini kurang terlibat dalam kegiatan mager gitu ya, nggak usah ASD. Kadang-kadang anak-anak yang learning disability pun ya mager ya, atau kurangnya sehingga kurang diterima oleh sebayanya ya, dan umumnya pengetahuan sosialnya juga kurang, jadi kurang memahami perspektif orang lain, masih karena autism ya, jadi masih ke dirinya sendiri. Jadi memang perlu dilatihkan sosial skill-nya agar tidak terjadi bully atau neglected ya, tidak dihargai dan sebagainya. Jadi perlu visual support ya, social story. Jadi ada banyak yang dan sudah disampaikan di Sabiru sebelum-sebelumnya tentang visual cue card, social story, kartu-kartu itu ya. Lanjut. Ya. Bagaimana orang tua bisa menciptakan lingkungan sebagai tempat yang mendukung kemajuan ABK? Contohnya ini, kadang-kadang kita perlu namanya social cost ya, perlu ekstra biaya, ekstra perhatian supaya masyarakat tuh mau, teman sebayanya mau bermain dengan anak kita ya. Nah, kita perlu mencari tahu, mamanya, oh ada anak yang perhatian sama anak kita, tapi kita kan ingin lebih anak ini bisa lebih berkomunikasi dengan anak kita ya. Kita perlu tahu dia senangannya apa ya, sehingga nanti kalau perlu dia bisa diajak ke rumah, tapi sudah disiapkan dulu rumahnya sehingga baik anak kita maupun temannya itu tadi bisa sama-sama senang ya untuk berkegiatan bersama. Nah, terus kemudian terutama untuk anak ASD, lingkungan ini juga berfungsi sebagai tempat untuk melatih generalisasi. Jadi kalau di sekolah, di tempat terapi kan sudah diajarkan bermacam-macam metode, tapi supaya tidak hanya anak itu mengerti perintah dari guru maupun terapis, tapi bisa ditanya oleh beda-beda orang, maka perlu adanya lingkungan yang bisa ngajak bicara atau mau menerima anak tersebut, sehingga anak kita tidak kaku ya, tidak rigid ya, atau dia akan lebih fleksibel, lebih lentur dalam berteman dan sebagainya. Lanjut. Apa secara umum apa yang bisa dilakukan oleh orang tua ABK? Jadi lanjut.
Orang tua ABK yang utama adalah tidak hanya memang ya tadi sudah disebutkan mengurus ABK memang berat ya, tapi jangan terpaku pada anak kita saja, tapi juga bagaimana masyarakat itu bisa menerima atau bisa mengenal anak kita. Contohnya untuk anak yang tuli ya, orang tua bisa menjadi pembela anak, pembela kepentingan terbaik anak dengan orang tua. Jadi tidak hanya ABK tuli yang diajari bahasa isyarat, tapi juga serumah ya. Tidak hanya serumah, tapi orang serumah itu terutama orang tuanya kalau ketemu orang baru, orang berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya, mengenalkan tentang bahasa isyarat. Apapun aktivitasnya, umpamanya naik angkot, pesan Gojek, naik Gojek dan sebagainya ya, atau saat di pasar, di toko dan sebagainya, supaya biarpun orang itu tidak tahu pertamanya, pasti lama-lama akan tertarik ya. Lanjut, kemudian bahkan ada juga orang tua yang bercerita, perlunya kita itu bercerita tentang ABK kita walaupun tidak untuk menghibah ya. Bercerita tentang ABK kita, kegiatannya, bahkan ada yang membuat konten YouTube, FB, IG, dan sebagainya. Yang kedua, selain tadi disebutkan bahwa kita juga perlu mengajak masyarakat untuk mengenal anak kita juga perlu mengajak ABK untuk bisa punya kekhususan, keunikan, dan dia menjadi senang dengan dirinya, menjadi berharga untuk dirinya, dan paling tidak kita juga ingin menyampaikan kepada masyarakat seperti mamanya dia bisa drum ya, dia bisa drum. Itu kalau ada acara 17 Agustus kita sampaikan, anak saya bisa drum loh, boleh enggak tampil. Nah, seperti ada kegiatan di sekolah, walaupun kadang-kadang juga ada penolakan mungkin pertama, tapi kita coba lagi di tahun berikutnya atau semester berikutnya dan sebagainya ya. Atau kita perlu kalau gitu kita tampil bersama. Jadi kreatif, pinter-pinternya orang tua untuk kreatif menampilkan anak tersebut ya. Lanjut. Jadi tadi keterampilan sosial ini memang harus disiapkan oleh orang tua. Tidak bisa dengan sendirinya anak itu ya. Apalagi untuk yang ASD. Apa caranya? Ini. Lanjut. Ya. Nah, jadi dikecilin saja ya, Mbak. Oke. Jadi ini adalah caranya role play. Jadi ada teman atau keluarga yang mau datang, ya kita membuat supaya ada teman atau keluarga yang sebaya ya, yang mau datang ke rumah, kita ajak anak kita itu sebelumnya sudah diajari bahwa kamu nanti besok jam sekian ada apa namanya gitu datang ke rumah, apa yang kamu lakukan. Nah, di sini ada mengajak bermain ya, terus buat aturan permainan itu lah. Kalau aturan ini kan seperti monopoli. Nah, kalau monopoli buat anak-anak itu, permainan monopoli itu kesulitan, ya kita bikin sendiri seperti ini, lebih sederhana, menyesuaikan kemampuan dari anak. Jadi dia akan tahu aturannya bagaimana. Jadi sudah diajarkan di rumah. Atau besoknya pada waktu anak ini datang seperti ini, si temannya tadi disuruh membacakan aturan-aturannya. Ya. Dan kemudian bagaimana bermain bersama, gantian dan sebagainya, ditunjukkan langkah-langkahnya. Ya. Sudah, lanjut aja Mbak. Nah, ini melatih keterampilan berteman untuk ASD. Nah, ini penting kan tadi bahwa berteman atau social skill ini ya memang harus disiapkan. Jadi yang pertama adalah senyum dan katakan hello atau memberi salam dan sebagainya ya. Karena kalau kita wajahnya adalah wajah bersahabat, ya insya Allah teman lain akan mau berteman dengan kita. Kemudian setelah itu diajarkan juga untuk
don't think you're friendly. Ya, terus tahap pertama bermain But it's going to be really hard. ini. Also talk about first impressions in that session. Oke, We sebentar. talk about how people make up their mind Lanjut, about you and like what do you think it is. yeah. Smile and Tentang sopan, ya, oke. start at the bottom and we Jadi tadi maaf Mbak sebelumnya saja, tadi maaf. conversation skills, the first thing Sebelum slide sebelumnya ya, oke. Jadi tadi dia diajari tentang bagaimana tersenyum karena anak ABK itu secara umum kan memang kurang bisa spontan. Ya, spontan itu maksudnya dengan sendirinya dia mengetahui langsung refleks di dalam dia bisa menampakkan seperti itu. Jadi memang semuanya perlu diajarkan. Tapi supaya kita tidak stres ya, kita juga selain mengajarkan tapi juga mencari kelebihan-kelebihan dari anak tersebut ya. Nah, jadi di sini setelah dia berteman ya, cara-cara dia mengajarkan untuk berteman adalah pertama dia tersenyum, mengucapkan salam atau terserah atau hello gitu ya. Setelah itu diajarkan tentang sopan tidak sopan, baik dengan gambar, foto, ini sopan, tidak sopan, atau kita lihat dari video ya. Terus kemudian diajarkan untuk bagaimana dia bisa mendengar pertanyaan dari temannya, terus dia bisa bertanya, dan ini memang perlu konsep ya, konsep pemahaman bahasa seperti itu. Lanjut, Mbak. Apakah ini sudah waktunya sudah selesai? Oh, bisa ya, oke. Jadi, terus kalau ada konflik pun dalam teman itu juga diajarkan untuk minta maaf. Seperti itu. Sekarang dalam bagaimana membuat tanya jawab sederhana. Tanya jawab sederhana ini terutama yang sudah verbal ya, tentunya perlu diajarkan apa sih tanya jawab itu, apa sih topiknya itu apa yang si anak tersebut menguasai ya, dan tentu saja dengan melihat, minum, dan gantian bertanya atau gantian mengerjakan sesuatu ya. Dan bagaimana supaya karena ABK itu kadang juga tanyanya adalah itu aja juga diajarkan cara bertanya ya, supaya atau dia berkomen seperti itu di video ini ya, sehingga dia bisa menikmati tanya jawab tadi. Oke, lanjut. Nah, ini tadi memang karena di YPK ABK itu tidak hanya anak ASD ya, jadi ada juga anak tuli, buta. Lah ini kalau untuk yang buta memang dia perlu diajarkan pendengarannya nggak masalah, dia diajarkan untuk menilai apa yang dia dengar, merespon kemudian ya, itu diajarkan bagaimana dia bisa ini sedang terjadi apa. Nah, terus kemudian selain itu juga kalau dia sudah bisa menilai itu dia bisa menanyakan ini atau menanyakan atau memberi komentar seperti itu. Ini sedang terjadi apa yang bisa saya bantu dan sebagainya, sehingga lama-lama ini kalau dilatihkan juga akan anak-anak ini akan percaya diri ya. Oke, lanjut Mbak. Ya ini. Bagaimana anak-anak ini, terutama ASD juga ya, atau anak yang lain itu mengerti bahasa nonverbal dari lawan bicara. Itu di sini diajarkan. Ya, mengerti lawan bicara. Ada detik ke-15, minta tolong Mbak. Jadi detik ke-15, detik atau menit ya? Menit ke-15. Oke. Nah, ini 15. Oke. Nah, di sini ada diagram, benar diagram tadi salah satunya ya. Saya nggak kelihatan Pak pakai kacamata. We just make a graph and we talk about different, I make 4 different. Di sini ya. Jadi
ini adalah tentang kedekatan, ya, kedekatan maksudnya jarak antara kita dengan teman. Kita harus, atau teman atau lawan bicara, ya. Kita harus bisa ini di sini disebutkan dipakai tabel, tabulasi, ya. Jadi anak biar tahu, oh ini saya perlu kedekatan yang intim atau tidak, sangat dekat atau tidak, kepada siapa saya boleh dekat, jaraknya bersosialisasi tadi, ya, bersama teman itu seberapa dekat. Nah, ini di bawah, kanan bawah itu seberapa dekat dengan teman biasa, seberapa dekat dengan kelompoknya, dan pada teman yang lebih banyak lagi. Jadi diajarkan kapan anak itu bisa menilai, oh ini aku segini loh cocoknya, seperti itu. Ini menit ke-15, ya. Lanjut ke menit ke-16. Jadi intinya, nah ini. Oke, oh ini tadi kedekatan, ya, tentang kedekatan. Kalau ke-15 tadi tentang mimik, ya, mimik wajah. Ke-15 tadi tentang mimik wajah, Mbak. Jadi terkait dengan emosi, ya. Jadi emosi dasar nggak kelihatan, ya. Intinya nggak apa-apa, udah. Intinya orang tua perlu mengajarkan pada anak emosi-emosi dasar. Disebut gitu. Tidak hanya tentang foto, ya. Biasanya kan diajarkan dengan gambar, foto gitu, ya, tapi juga wajah kita. Jadi kapan yang disebut bahagia, tanda-tandanya apa? Di menit sebelumnya, Mbak, sebelum ini. Kapan disebut emosi bahagia itu bagaimana? Jadi sedih itu, mamanya sedih itu sudut bibir ini, oke, yang ini nih yang touch, jadi yang sebelumnya. Oke. Ya, udah. Ya, atau saya sebutkan aja, ya. Jadi anak kapan jadi tahu, oh teman saya ini sedang marah. Marah berarti alisnya diangkat ke atas. Di sini gestur-gestur atau mimik wajah juga diajarkan di sini. Kapan, oh ini berarti tersenyum, seperti itu. Atau pada diajarkan juga emosi-emosi yang lebih kompleks, seperti kalau gugup, puas, senang, tersanjung, atau sayang, seperti itu. Lanjut di menit ke-20, Mbak. Tentang, jadi diajarkan juga anak mengetahui, ya. Jadi orang tua sebagai role play, ya, orang tua yang ini nih karena ya ini. Jadi tentang nada suara, tekanan suara, ya. Jadi oh ini tuh kecepatan suara, ritme suara, intonasi, ya. Ya, intonasi atau apakah sesuai dengan jadi dilatihkan gitu, ya, intinya dilatihkan untuk bisa mengetahui apa-apa yang sedang di perspektif dari teman bicaranya tadi, ya, seperti itu. Lanjut. Oke. Saya sedang membaca chat. Jadi bagaimana caranya agar orang tua itu, ya, selain tadi melatihkan anaknya, cara berteman, cara bertanya jawab, ya, cara mengetahui mimik respons dari teman bicara dan sebagainya. Tapi orang tua juga perlu punya keterampilan untuk berjejaring dan asertif. Asertif itu berarti proaktif, seperti itu, nggih. Lanjut. Jadi orang tua itu perlu melatih diri memberitahukan kepada guru. Ya, jadi di sini dia menerangkan bahwa
social I skill remember at itu school, sangat of course, I penting wanted to be untuk tidak hanya di one of the more sekolah, ya popular dia bisa kids. But mengerjakan what tugas, tapi happens to nantinya those kids who kalau are dia always dewasa, ya to eat by tidak themselves bully, on a tidak bench? terjadi konflik, You know, salah when you're pengertian by dan yourself, sebagainya, there's ya. seldom Nah, people jadi would not always want to intinya and when you're surrounded with friends orang tua who are juga perlu just like melatih winner, supaya just like this Jew in the middle of this social group, anaknya you wanna atau be kalau with that guru juga person. melatih bagaimana supaya So, semua itu social terjadi skills, inklusi, that jadi social saling skills need saling to be mengenal, mentioned in saling the talk. Socially terjadi skilled tanya students jawab, are saling successful bantu at dan school, sebagainya. at work. Ini I had a transition kid before, and guess what? ya, perlu At disampaikan 19 ke years guru. old, Jadi he video-video did the ini same thing disampaikan ke when guru, he was tapi in kalau kindergarten. bisa ya He was karena sitting saya belum really mendapatkan well yang bahasa behind Indonesia ya, lunch. jadi saya banyak yang ambil dari luar Dang, seperti when itu. he was at Oke, school, lanjut. eating by himself. Atau bagaimana caranya kalau di kelas mengelola guru, bagaimana mengelola bodinya, jadi bagaimana guru itu menampakkan wajahnya, ya maksudnya dalam keadaan oke, di sini ayo kapan. Jadi guru-guru itu perlu juga, karena saya pernah ditanyakan pada waktu saya menyampaikan materi tentang bagaimana supaya terjadi inklusi. Pada waktu adalah di Dewan Pendidikan, saya bicara di Dewan Pendidikan, bagaimana untuk terjadinya inklusi. Ya, memang orang tua yang ABK pun perlu menyampaikan kepada pihak sekolah, pihak guru, ya. Menyampaikan pun kadang-kadang juga nggak bisa sekali ya, mesti berkali-kali atau ditunjukkan baik video, baik buku seperti itu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh guru ya, tapi tentu saja dengan cara yang baik ya, supaya tidak gurunya tersinggung seperti itu. Oke, lanjut ya. Terutama pada ABK yang memang belum bisa verbal, memang yang utama adalah empati. Di sini ya, empati, bagaimana orang lain itu bisa lebih mendengarkan otomatis dengan bahasa kalbu ya, seperti itu. Jadi insya Allah bisa terjadi dengan sentuhan dan sebagainya, sehingga terjadi komunikasi yang lebih baik ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Ya. Social skill ini memang yang susah itu pada ABK, tapi jangan lupa bahwa social skill ini juga didapatkan kesulitannya pada anak-anak reguler. Ya, bila tidak tertangani, apalagi sekarang ini kan anak-anak sudah mulai adiksi dengan gadget ya. Ini tentu perlu diajarkan juga tentang social skill. Jadi maksud saya ya kita ini kan kadang harus mengelola hati ya, antara kita bisa menerima anak kita, tapi juga perlu mengejar ketertinggalan anak kita, tapi juga perlu mencari anak kita itu lebihnya di mana dan mengasahnya, tapi juga kita mengelola hati kita. Oh, ternyata ini juga sulit loh pada anak yang reguler. Ya, bahkan mereka bisa jadi anxiety atau cemas, depresi. Kalau di ABK bahkan yang non verbal, kita perlu lebih peka tentang kecemasan atau depresi dari anak. Ya, nah, itu dengan kita melihat tadi sudah di video sebelumnya ada banyak cara untuk orang tua bisa mengetahui arti dari mimik si anak. Ya,
Terus kemudian ini tadi sudah disampaikan ya bahwa memang umumnya ABK itu tidak spontan, jadi memang perlu dibantu ya seperti itu. Jadi tidak bisa langsung, perlu dipersiapkan, perlu dibantu. Jadi tidak bisa langsung oh dia akan bertemu dengan sebayanya, dia akan bermain sesama seperti itu. Malah kadang bisa terjadi bully atau anak menjadi neglected ya tidak direken atau kalau bahasa Indonesianya tidak diacuhkan seperti itu. Oke, lanjut. Ya, di sini saya bercerita tentang Yayasan Peduli Kasih ABK, apa yang dilakukan terutama karena kita seperti sudah disampaikan tadi, konsepnya adalah lanjut, konsepnya YPK ABK adalah Community Based Rehabilitation. Jadi ini adalah rekomendasi WHO untuk negara yang sedang berkembang, negara yang struktur, kultur ya, struktur itu sistemnya tenaga kesehatan juga kurang. Selain kurang, tidak tersebar merata tenaga kesehatan, tenaga pendidikan. Selain itu, yang mengerti, memahami bagaimana cara mendidik atau cara memberikan layanan kesehatan tentang ABK itu juga banyak yang belum tahu gitu ya. Yang kedua kultur, karena budaya. Jadi dianggap ABK itu adalah kurang tidak berdaya seperti itu ya. Atau kalau punya ABK langsung seperti kiamat seperti itu. Jadi yang ketiga karena negara sedang berkembang itu kan struktur kultur individual. Jadi kebanyakan pengetahuan tentang parenting juga kurang ya. Sehingga perlu dari WHO itu tadi menyampaikan bahwa ada inisiatif-inisiatif dari masyarakat untuk bisa dari, oleh, dan untuk disabilitas atau berkebutuhan khusus. Jadi inisiatif-inisiatif di masyarakat untuk terjadinya inklusi sosial. Ya. Jadi kegiatan kita terbagi menjadi dua, di dalam gedung dan di luar gedung. Ya. Maksudnya di sini kan kita ada shelter, gitu ya, tempat yayasan. Jadi yang di dalam gedung kita contohnya seperti puskesmas ya, kita menunggu pasien datang atau menunggu ABK dan orang tua datang. Nah, ini kelas yang di dalam gedung ada kelas orang tua dan kelas anak. Kelas orang tua diisi parenting, ya baik parenting ada pemateri maupun ngobrol terarah seperti itu. Jadi bagaimana meneruskan latihan di rumah dan sebagainya. Terus kemudian diisi kreativitas yang ABK ya. Saya dulu menyampaikan diisi bermain sambil belajar, banyak orang tua yang tidak mau karena dianggap bermain itu sepele, padahal bermain itu adalah belajar yang paling alami. Sehingga akhirnya kita ubah menjadi diisi kreativitas sesuai yang masih bisa dan masih suka dilakukan oleh ABK ya. Terus di luar gedung kita mengadakan, kita sebut dengan gerakan kecamatan ramah ABK, kecamatan yang terdekat ya. Jadi melakukan penyuluhan. Di sini kita sebut kalau bahasa Inggrisnya adalah identifikasi, early identification dan early intervention. Jadi tanda-tanda ABK atau keterlambatan itu apa? Keterlambatan tumbuh kembang. Dan bagaimana kalau early intervention ini kita sebut bukan penanganan dini, tapi adalah penanganan di rumah. Karena kadang orang tua itu baru sadar setelah anaknya 7 tahun dan sebagainya ya. Jadi penanganan dini yang bisa dilakukan di rumah. Ya. Nah, ini disampaikan pada seluruh stakeholder yang ada di kecamatan tersebut dan kita kerjasama ya tentunya. Lanjut. Ini. Lalu setelah pandemi kita tetap berkegiatan, menambahkan kegiatan online. Online-nya ya seperti talkshow gitu ya, dengan hostnya adalah ABK. Tapi karena kita menyadari bahwa ABK itu kurang spontan, sehingga ada badinya, ada orang tua yang di sebelahnya tapi tidak tampak di layar gitu ya, dan ada skrip
masternya, sehingga ABK tinggal baca seperti itu. Jadi ini ABK menjadi host itu adalah supaya masyarakat itu tidak terpaku bahwa ABK tuh nggak bisa apa-apa gitu. Ada ABK yang sudah bisa baca, lancar baca, dan sekarang kita juga mengadakan kursus bahasa Inggris ya untuk yang jadi host tersebut ya, seperti ini. Jadi karena banyak beasiswa dari luar ya untuk disabilitas itu sekarang semakin kemungkinan untuk lebih maju itu lebih besar. Terus kemudian kita mengadakan pameran dan basar karya-karya ABK, konsepnya memang karya bersama atau co-creativity, karya bersama antara ya memang ABK, terus kemudian dipercantik orang tua dengan arahan dari instruktur atau guru dari atau volunteer dari yayasan, dan co-preneurship adalah kita mencoba bekerja sama dengan hotel ya, sehingga karya-karya itu bisa tidak hanya ditampilkan di shelter tapi juga di tempat-tempat yang lebih umum gitu ya, tempat-tempat umum di hotel, di galeri dan sebagainya. Dan kita juga mengadakan pelatihan tentang penanganan ABK ya, baik orang tua, guru, terutama di sebelum pandemi ya. Lanjut. Sekarang ini terutama yang di Sidoarjo ya, kita lama di Surabaya tapi ternyata Surabaya belum punya tempat sendiri sehingga akhirnya kita pindah di Sidoarjo ya, tapi sebelumnya sudah memang dua cabang gitu ya. Jadi kita mengadakan lembaga pelatihan kerja. Yang disebut pelatihan kerja ini tentu saja tergantung ya kesiapan kerja dari anak-anak ya. Dan tapi kesiapan kerja pun juga perlu dilatihkan, tidak hanya tentang pelatihannya itu sendiri, contohnya seperti kuliner gitu ya, tapi juga tentang sikap kerja, etos kerja itu kan perlu dilatihkan mulai dari sedini. Jadi kita terutama yang di atas 12 tahun anak-anak ini kita seperti beri vokasi seperti itu. Lanjut, kita juga mengadakan lomba atau festival kemampuan ABK dengan konsepnya bukan yang got talent, bukan yang bagus gitu ya, tapi kita lebih menghargai keunikan karya seperti itu. Ini lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan yang online yang dilakukan oleh yayasan. Jadi lomba-lomba yang dilakukan oleh yayasan. Oke. Fotografi, menulis, bersuara. Bersuara di sini, festival bersuara adalah menyampaikan tentang supaya setiap ABK itu bisa mengeluarkan ekspresinya tentang perasaannya dan pikirannya. Bisa melalui macam-macam, bisa tulisan, bisa bicara. Bicara pun kami juga menerima yang bicaranya ada masalah artikulasi, ya, atau dengan bahasa isyarat dan sebagainya. Ada juga kompetisi untuk video musik. Ya, di sini bukan musik dia pinter, yang terpilih bukan yang paling pinter drumnya atau apa, tapi adalah yang bisa. Jadi karena ada hadiah untuk pembinaannya. Dan yang terakhir, yang terbaru adalah festival kemampuan. Jadi kemampuan tentang berpanggung, jadi bisa menampilkan di panggung seperti itu, entah model, macam-macam ya, termasuk keterampilan olahraga dan juga keterampilan menghasilkan karya. Lanjut. Ya. Oh ya, ini terakhir berarti ya. Jadi ini adalah tempat website kita, media sosial ya, Instagramnya adalah @pedulikasih_abk, emailnya, dan lokasinya ada di Pondok Chandra, Jalan Manggis Tengah, 3/T127, Pondok Chandra, Waru, Sidoarjo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Untuk orang tua yang mungkin berada di Sidoarjo dan sekitarnya, boleh ya bermain ke Yayasan Peduli Kasih ABK. Iya. Alamatnya mungkin bisa di-share, dibantu oleh admin Sabiru. Iya.
Dibantu nanti siapa tahu ada yang ingin main ke sana atau Ya, ingin belajar banyak dari Ibu Sawitri, boleh ya? insya Allah. Ada juga kegiatan kelas online, offline juga. Oh iya, Ibu Sawitri ini ada di grup 4 Info Parenting Sabiru. Jadi mungkin bagi orang tua yang ada di grup 4 sering ya dapat info tentang kegiatan Yayasan Peduli ABK. Ya, dan saya infokan juga bagi yang tadi ketinggalan, boleh ditunggu 3 bulan lagi kami akan bagikan rekamannya di channel YouTube Sabiru Indonesia. Nah, sebelum saya bagikan pertanyaan, saya yang ingin bertanya. Tadi kan di materi Ibu ini banyak disebutkan apa yang bisa dilakukan orang tua ABK. Nah, pertanyaannya, kalau orang tua nggak mau, gimana ini, Bu? Iya. Nggak mau melakukan, karena biasanya orang tua pinginnya instan, saya kasih aja ke dokter, saya kasih ke terapi, gitu. Saya nggak ada waktu. Yang penting saya punya uang untuk membayar terapis yang bagus. Gimana? Iya. Iya, memang kesulitannya adalah orang tua itu merasa tenang-tenang saja kalau anaknya sudah sekolah, anaknya sudah terapi. Nah, itu tenang-tenang gitu ya. Jadi memang perlu dimunculkan kebutuhan bahwa anak ini adalah tanggung jawab, tapi memang tidak semudah itu ya. Biasanya kami pendekatannya adalah kita ajak bicara satu-satu seperti itu, apa yang menjadi yang menjadi persepsinya dia tentang si anak. Apa sih yang disebut anak ABK yang baik itu apa? Sehingga lama-lama kita apa yang sudah dia lakukan untuk ABK-nya, dan kita mengapresiasi, tapi kita juga mengatakan bahwa memang ABK itu ya harus diterima seperti itu ya. Ya memang tidak semudah itu ya, memang harus diterima kondisinya. Bahkan saya kadang itu bilang gini, it's okay not to be okay, atau it's okay kalau ABK kita itu slow. Ya, slow tumbuh kembangnya tuh nggak apa-apa. Yang penting kita tetap optimis, kita tetap punya harapan. Ya memang seperti itu kondisinya, kekurangannya, tapi kita juga perlu mencari kelebihan-kelebihannya. Atau kadang orang tua juga, saya pernah, orang tua tuh oke, anak saya ya nggak apa-apa, tapi kecepatan mamanya kita memberi ini ya Bu, target 3 bulan ke depan ini, kira-kira setuju nggak? Tapi ternyata orang tua di rumah ngajarinya kecepatan seperti itu ya, maksudnya pengennya tuh nggak bisa, karena bagaimana Bu, saya tuh bisa tahu anak saya itu baik, sudah ada kemajuan atau enggak, anak saya nggak bisa diajak bicara, makanya saya minta dituliskan. Hari ini nggak usah tiap hari, seminggu sekali dituliskan, menulis tentang perasaannya, apa yang sudah dilakukan, apa yang terjadi pada anak tersebut, sehingga pada waktu anak itu datang lagi, kita tunjukkan, loh kemarin kan bisanya cuma ini, sekarang kan berubah, lebih baiknya ini, walaupun sederhana. Seperti itu. Ibu mungkin boleh dijelaskan kembali bagaimana konsep sekolah inklusi. Karena kan biasanya orang tua pasti ingin, walaupun anaknya ABK, tapi ingin sekolah di sekolah yang reguler. Nah, tapi biasanya ada sekolah-sekolah juga yang menolak, yang menyarankan anaknya sebaiknya SLB aja. Nah, itu bagaimana, Ibu? Nah, sebetulnya setiap sekolah, kalau berdasarkan dari UNICEF atau UNESCO ya, pokoknya intinya aturan internasional, setiap sekolah itu harusnya inklusi, menerima siapapun. Tapi kita juga tahu kan, sebetulnya kita juga tahu ada beberapa, kan kalau sekolah itu namanya pasti akademik yang dikejar, ya kan. Jadi oke, kalau gitu kita harus tahu bahwa untuk yang sekolah umum memang ada batasan, keterbatasan ya, maksudnya ya memang yang kognisinya, yang pengetahuannya enggak masalah, biasanya yang 70
IQ-nya. Tapi persoalannya kadang-kadang untuk menilai IQ atau kognisi dari anak itu kadang-kadang kan kita juga kesulitan alat tools-nya kan, pemeriksaannya. Sehingga maksud saya seperti ini. Sehingga ada kok tentang cara-cara menilai seperti cara anak menggambar, melukis itu kelihatan. Jadi ada tahapan. Lihat di internet saja tahapan melukis atau mencoret anak. Jadi, oh ini anak saya masih sama dengan tahap umur sekian. Ketik saja tahapan mencoret anak, gitu ya. Kadang-kadang karena saya ada beberapa pemeriksaan, tapi ternyata sama orang tua pemeriksaan IQ, psikologi, tapi orang tua, loh Bu, kok nggak sama ya dengan keadaan anak saya? Oke. Saya tunjukkan ada berbagai cara untuk menilai kemampuan kognisi anak kita. Ya, seperti itu. Jadi dari coretannya atau dari cara dia bermain itu ada. Jadi silakan ketik saja. Terus kemudian sebetulnya yang bagus, sebuah pendidikan yang bagus itu kan tidak saja label inklusi atau apapun ya. Yang utama adalah ada guru yang kompeten. Yang kedua adalah ada metodenya yang relate, yang berhubungan dengan anak. Ya, yang ketiga adalah pengalaman dari guru tersebut atau sekolah tersebut. Jadi orang tua perlu mencari ini apa? Karena kadang-kadang ya akhirnya seperti yang saya untuk kasus anak saya kemarin, ya saya tarik anak saya, wong gurunya tidak mendukung anak saya ajari sendiri gitu kan. Tapi dengan melihat kurikulum. Waktu itu anak saya kan kelas 3. Saya lihat secara sepintas, oh kelas 3 SD ini anak saya waktu itu kan kelas 3. Kelas 3 SD ini harus ini yang dia kuasai minimal. Ini yang dia kuasai. Ya sudah, yang lain saya cari kelebihannya. Jadi maksud saya jadi orang tua ABK memang harus pinter, kreatif ya, dan juga perlu untuk perlu untuk banyak berjejaring ya. Jadi karena ya memang situasinya seperti ini, kondisi pendidikan maupun sarana fasilitas kesehatan dan sebagainya. Jadi intinya kita yang harus pinter menilai dan memilih sekolah yang sesuai dengan anak kita. Iya, berarti intinya orang tua yang harus tahu ya kebutuhan anak, Ibu. Bagaimana kalau misalkan anak sudah terlanjur dimasukkan ke sekolah, lalu pada perjalanannya anak mengalami bullying, gimana Ibu? Nggak hanya bully sesama teman, Mbak. Saya pernah mendapat keluhan dari orang tua bully atau orang gurunya itu demikian anaknya masuk kelas 4, katanya kelas 1, 2, 3 anak saya itu sudah banyak di kelas yang bersama-sama, nggak dimasukkan kelas sumber kata orang tua. Tapi demikian kelas 4 anak saya dimasukkan di kelas yang sumber yang hanya ABK saja, Bu. Dia bilang seperti itu. Jadi ya memang yaitu tadi orang tua perlu terus-menerus berinteraksi dengan guru ya, apa yang sedang terjadi kegiatan belajar mengajar dan apakah anak kita ya kita harus refleksi ya, anak kita itu sudah menguasai enggak pembelajarannya. Terus kemudian interaksinya dengan teman sebayanya bagaimana, gurunya bagaimana, seperti itu. Jadi ya memang namanya itu tadi, namanya anak kita itu tidak spontan, tidak bisa bercerita mungkin, atau cerita bisa tapi kurang maksimal, sehingga kita yang perlu mendatangi ke sekolah tersebut. Dan kalau perlu memang itu tadi disebutkan ada social cost ya. Kita sebagai orang tua ABK perlu
ya bukan sogokan ya, tapi membuat suasana teman-temannya ini nyaman. Ya, kita lihat apa kesenangan temannya, ya tidak mesti material ya, tapi seperti contohnya non material ya dipuji, ditanyai, orang tua ikut terlibat dan sebagainya, atau diajak ke rumah, dan memang di rumah itu suasananya menyenangkan buat anak itu datang seperti itu. Iya. Tadi ada quote bagus dari Ibu, nothing about us without us. Jadi orang tua harus aktif bicara. Tapi ada loh Bu, model orang tua yang anak saya daripada berisik, daripada ribut saja supaya bisa diem, udah dikasih gadget, kasih HP supaya mainan dengan HP sendiri gitu. Ya. Gimana itu Bu? Iya. Ini sebetulnya nggak hanya pada orang tua ABK ya, karena saya melihat kita kan sering juga bicara dengan guru-guru TK gitu ya. Nah ini banyak anak yang belum bisa bicara, belum bisa mematuhi perintah, belum bisa bermain bersama karena sibuk dengan gadgetnya. Jadi memang pandemi ini kan juga membuat orang tua menjadi lebih repot ya, sehingga penyelesaian akhirnya adalah memberikan handphone biar tenang seperti itu ya. Dan itu memang bagian dari budaya di Indonesia ini kan, di negara-negara timur terutama itu sungkan gitu ya kalau anaknya itu menjadi rewel seperti itu, sehingga diam itu lebih baik seperti itu. Jadi memang perlu diajak orang tuanya untuk ya memang nggak bisa sekali ya diberitahukan bahwa ini memang ya atau ditemani bersama-sama dengan anaknya untuk apa sih yang dilihat oleh anak tersebut dari HP tersebut, dan dicari senangnya apa sih sebetulnya anak ini terhadap HP tersebut. Jangan ya dia suka dengan Upin Ipin, tapi apanya dari Upin Ipin itu yang disukai sama anak gitu. Jadi biar kita bisa mengalihkan perhatiannya atau memberikan fasilitasi yang lebih baik untuk anak tersebut. Iya, Bu. Ada mungkin saran permainan yang baik sesuai dengan umurnya, Ibu? Ini ada pertanyaan dari Ibu Ami. Bagaimana jika anak tidak tertarik permainan apapun? Nah, gimana, Bu? Anaknya umur berapa dulu? Ini ada yang tanya usianya 13 tahun. 13 permainan tahun. Yang sesuai. Oke, usianya 13 tahun, tapi Ibu bisa menilai dari ya itu tadi seperti saya sebutkan, coretannya atau cara dia memainkan. Tadi memang belum bisa ya memainkan, nggak ada ketertarikan terhadap mainan ya, tapi coba dengan coretan seperti itu ya. Memang ini perlu eksplorasi memang sekarang kita dia nggak suka bermain, bermain itu kan macam-macam ya, bisa bermain, intinya bermain itu adalah tadi sudah disebutkan, bermain adalah belajar yang paling alami ya. Bermain itu untuk anak-anak memang yang terutama yang ASD memang kadang dia belum tahu cara memainkan, ya kita ajarkan, kita menjadi sahabatnya, temannya. Dan itu memang membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu, perlu dicoba. Tapi kalau memang Ibu mencobanya melihat 3 bulan kayaknya dia nggak suka, kita bisa beralih ke permainan lainnya. Jadi cari dulu ya, selain umurnya, saya tadi cari usia mentalnya ini sekitar berapa ya anak kita ini. Nah, kita lihat sekitar berapa dengan cara melihat dari coretannya atau cara dia memainkan permainan atau melakukan sesuatu itu. Jadi intinya balik lagi adalah coba gitu, coba dan mengamati apa detailnya dari anak. Kadang seringnya tuh orang tua gini, anak saya ini kurang detail ya, kurang detail dalam menyampaikan apa kesenangan dari anak.
gitu. Oke. Jadi bukan hanya usia biologis ya Ibu yang perlu dilihat, tapi usia mental anak. Ya, Iya, kadang usianya sudah besar, tapi ternyata mentalnya masih kecil. Usia 10 tahun ternyata mentalnya masih 4 tahun. ya. Ini kata Ibu Ami ini sudah distimulasi dengan permainan apapun Bu, tapi selalu menangis jika dikenalkan permainan apapun. Oke. Iya, tadi 13 tahun ya, 13. Bu Laki Eka atau perempuan? 13 tadi. Iya, laki atau perempuan? Tapi sebenarnya permainan itu nggak ada gender ya, semua permainan itu nggak apa-apa dilakukan. Nggak apa-apa Bu, coba momennya kalau permainan dia memang nggak mau, coba olahraga seperti itu ya, olahraga. Mungkin dia olahraga itu juga kita lihat olahraga yang yang fisik atau olahraga yang ini olahraga yang pakai berpikir gitu ya. Dan juga kalau perlu kita bersahabat dengan psikolog. Ya, jadi ini cuma cerita ya, kalau waktu anak saya 10 tahun itu supaya saya tahu apa minatnya, saya juga bersahabat dengan psikolog. Psikolognya pada waktu itu karena masih 10 tahun menolak untuk memeriksa mencari minat anak saya seperti itu ya. Tapi saya bilang ya nanti pada saat umur biasanya menetapnya itu kan umur 13 ya, seperti itu. Kalau dia sudah 13 ya saya periksakan lagi. Nah, dari situlah kita meramesi ya apa kesenangan dari anak tersebut, informasi dari tapi ini juga lihat juga kondisi anak, apakah anak sudah bisa membaca atau tidak. Kalau dia sudah bisa membaca memang lebih enak untuk diteskan psikologi atau tes minat bakat, atau juga namanya tes talent mapping ya, ada namanya talent mapping, jadi lihat kekuatan dan kekurangan dari anak tersebut. Mungkin juga bisa bergabung dalam komunitas, itu bisa saling sharing ilmu ya Ibu ya. Di grup info parenting Sabiru ini saya juga surprise loh, banyak dokter. Nah ini Dr. Sawitri, ada psikolog, guru inklusi, guru pendidikan luar biasa yang bergabung di grup. Jadi buat orang tua yang belum bergabung di grup, ayo bergabung, bisa sharing ilmu dan pengalaman di sana. Di grup 4 ada Dr. Sawitri. Iya, memang Sabiru ini meledak gitu ya. Salut sama saya sama Sabiru. Iya, karena misi kami adalah kami ingin membuat orang tua ini menjadi orang tua yang hebat. Iya, seperti kata Ibu tadi, nothing about us without us. Ya, sebetulnya kata-kata itu sudah banyak, Mbak. Itu kata-kata apa ya? Umum kok itu, seperti nothing, no one left behind gitu. Tidak ada anak satupun yang terlambat atau terbelakang, itu kata-kata umum. Ya. Iya, namun balik lagi tadi ke Yayasan Peduli Kasih ABK. Di Yayasan Peduli Kasih ABK kan kelas ABK itu diisi oleh kreativitas. Nah, korelasinya kreativitas ini supaya anak bisa mengembangkan sosialisasinya, bagaimana Ibu? Iya. Balik lagi sebetulnya yang disebut kelas kreativitas, yang kreatif itu adalah orang dewasa. Ya kan, entah orang tuanya, entah instrukturnya, gurunya dan sebagainya. Jadi dan karena dilakukan bersama-sama, ya itu anak menjadi lebih senang, gitu kan, karena ada temannya. Ya, jadi kami kan sebetulnya LPK ya, izin kami itu LPK dengan berbagai 6 program tadi itu kuliner, musik, seni dan musik, terus kemudian ada multimedia seperti fotografi, ada literasi seperti public speaking untuk menjadi host, dan juga ada bela diri ya. Nah, kegiatannya kita berikan pada anak-anak tersebut, kita sampaikan. Jadi ini sekarang ini ada ya
itu pentingnya adalah kolaborasi. Jadi sekarang ini ada guru fotografi, jadi siapapun bisa ikut gitu ya. Jadi dari situ, dan gurunya pun yang sederhana menyampaikannya, foto bunga seperti itu. Nah sudah, anak kan memfoto bunga, ternyata banyak macam-macamnya persepsi mereka itu. Jadi akhirnya foto yang disebut foto bunga itu ya bunganya saja tanpa rantingnya atau tanpa daunnya seperti itu. Jadi macam-macam cara-cara dari masing-masing instruktur ya, tapi yang utama adalah seperti contohnya kalau seni dan musik terutama itu adalah kelas termasuk juga fashion ya, kerajinan tangan. Jadi intinya adalah sesuatu pekerjaan yang bisa dilakukan umum. Contohnya mencoret, setelah mencoret-coret lalu ditunjukkan pada orang tua masing-masing untuk dipercantik, ditempelkan di di sarung bantal dan sebagainya, atau seperti bela diri. Yang disebut bela diri di sini adalah juga ke olahraga, karena anak-anak ini kan juga perlu untuk melindungi dari serangan temannya yang usil dan sebagainya seperti itu. Jadi macam-macam, intinya kami minta pada instruktur atau volunteer yang menjadi instruktur atau memang instruktur. Jadi kita ngobrol dulu biasanya apa yang akan dilatihkan pada anak-anak dan kita sampaikan kemampuan anak-anaknya ini seperti itu. Ya, disesuaikan dengan potensi anak-anak ya Ibu. Ya, tapi umum biasanya Mbak, umum saja, yang dasar, yang tidak terlalu ribet. Nah, seperti bela diri, dia kan yang penting adalah kuda-kudanya dan dia cara memukul, tapi pukulannya seperti ini ya sudah, mampunya seperti itu. Tapi nanti berlangsungnya waktu kan dia akan lebih kuat. Wah, luar biasa, ada bela diri juga di Yayasan Peduli Kasih ABK. Nah, sebelum saya lanjut pertanyaan berikutnya, ada yang tanya bagaimana ikut komunitas Sabiru. Nanti dibantu oleh admin Sabiru ya, akan diinfokan nomor admin dan juga akan diberikan link grup WhatsApp-nya. Oke, ini ada Ibu Tanti, ngomong tentang potensi tadi Ibu. Nah, ini anaknya laki-laki, kurang suka kegiatan fisik seperti olahraga, lebih suka main game, jadi lebih suka screen time. Nah, ini Bu Tanti dilema. Apakah anaknya ini jangan-jangan potensinya justru di main game? Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana bisa menemukan potensi anak ini, Bu? Usianya 10 tahun. Iya. Gamenya game apa ya, Bu? Tapi saya juga belum tahu ya, maksudnya game-game ini, ini kategori susah, mudah, dan sebagainya, itu saya belum tahu, terus terang. Jadi memang intinya, kalau apalagi masih 10 ya, itu memang belum menetap. Ya, balik lagi kalau dari segi umur biologisnya, tapi bisa jadi umur mentalnya lebih panjang kan, atau bukan lebih panjang maksudnya ya, kalau 10 mungkin bisa saja dia lebih muda gitu kan umurnya daripada umur biologisnya. Jadi memang harus dicobakan dan harus berbagai situasi baru, dikenalkan situasi baru atau orang baru sebagai, kalau dia memang game ya dicarikan teman sparring partnernya gitu ya. Tentang dia nanti milih apa gitu, memang seperti pernah saya jumpai itu seorang anak itu sebetulnya fisik, permainan fisik, olahraga fisik ya, dia berenangnya bagus, cepat ya. Tapi anak ini enggak mau berenang, capek kata gitu. Ternyata saya pelajari lebih lanjut, ternyata dia mau olahraga yang tidak terlalu fisik, jadi yang catur seperti itu atau bridge ya. Tapi mencari yang kesusahan juga dari orang tua ABK adalah mencari komunitas yang tentang umpamanya caturnya ini atau ini. Jadi ya kita perlu tahu dulu. Oh, di sana ada komunitas ini yang bisa sesuai. Terus kita
latih dulu anaknya supaya paling tidak memenuhi standarnya ini. Atau kita ajak main saja dulu anaknya sambil kita melatih anaknya. Jadi anaknya biar bisa menyesuaikan. Kemampuan menyesuaikan itu kan sama dengan kemampuan sosial ya. Iya. Iya, jadi memang tugas orang tua cukup berat ya. Harus bisa tahu apa yang menjadi kesukaan anak, harus digali terus. Karena kan orang tua yang setiap hari ada di rumah. Nah, ini ngomongin tentang orang tua juga. Tadi Ibu sempat sebutkan kita harus bisa mengajarkan anak untuk tahu mana yang sopan, mana yang tidak sopan. Itu apakah ada referensinya, Ibu, ada panduannya? Maaf, terkadang saya temui orang tua juga masih ada yang belum paham atau kurang paham tentang etika, mana yang sopan, mana yang tidak. Itu kan batasannya abstrak ya, Ibu ya? Bagaimana? Tidak hanya abstrak ya, tapi juga tergantung dari budaya ya. Yeah. Sopannya di Surabaya, di Jawa, sama sopannya di Kalimantan pasti beda. Jadi memang norma-norma yang umum berlaku di masyarakat itu, gitu. Yang utama itu tentang kesopanan itu, karena sangat situasional sekali ya sifatnya. Dan di buku-buku yang kalau memang orang tua ingin tahu tentang kesopanan atau tidak, saya lihat itu di toko buku kebanyakan ada di buku-buku tentang karakter ya, pengembangan karakter. Di situ ada sopan tidak sopan atau ada pilihan, atau lihat di video-video juga banyak saya lihat ada beberapa, asal ketik saja Bu, tapi memang banyak yang bahasa Inggris ya di situ, yang kesulitannya di sini ya. Iya, baik. Pertanyaan berikutnya apa lagi ya? Nah, ini Ibu, balik lagi ke keluarga. Bagaimana jika penolakan atau fase denial itu justru datang dari pasangan kita sendiri atau dari orang tua kita sendiri, itu bagaimana Ibu? Ya, iya, saya ini pengalaman yang saya dapatkan dari orang tua yang tidak mendapat dukungan ya. Dia bilang, ya saya sendiri dulu Bu. Kalau saya terus-menerus mengupayakan agar anak saya ini istilahnya diantarkan ke takdir terbaik, lama-lama pasangan kita akan lama-lama kan juga akan noleh, dia akan tahu, oh anaknya bisa ini, bisa itu, ikut ini, ikut itu, lama-lama ya paling tidak mungkin memberikan fasilitas tidak melarang. Kemudian lama-lama oke, diantarkan seperti itu, atau diberi sarana prasarana lain. Jadi tetap yang utama adalah yang sadar dulu kan, karena balik lagi kita nggak bisa mengubah orang lain, tapi memang diri kita dulu yang mau gitu. Ini ngomongnya enak ya Bu. Iya. Prakteknya maraton nih Bu. Prakteknya maraton dan kolektif dan lama. Iya, sangat kompleks soalnya, aspek-aspek yang harus kita perhatikan pada anak ABK ini juga cukup banyak. Aspek sosial, dari medis juga, dari perilaku banyak. Dan yang penting orang tua itu juga harus tahu dirinya juga, maksudnya kemampuan dirinya supaya ya mengelola hati ini juga penting karena supaya tetap semangat ya. Jadi berkumpullah dengan kalau saya bilang jangan asal berkomunitas ya, maksudnya cari komunitas yang memang membuat maju, membuat kita semangat terus gitu ya, memang seperti itu. Ya, contohnya komunitas Sabiru ini adminnya cukup galak. Jadi kalau ada orang tua yang kurang semangat, kurang apa, ini kita langsung kayak dicetar gitu. Iya, memang perlu. Iya, biar semangat ya Ibu ya. Nah, menyambung tadi mengelola emosi, ada pertanyaan dari Ibu Nita. Ibu Nina. Bu, bagaimana caranya untuk mengelola emosi anak ABK yang kadang meledak-ledak?
Nah, sebaliknya kita sendiri bagaimana memahamkan kalau kita orang sekitarnya merasa marah atau kecewa kepada anak. Ah. Ya, jadi balik lagi kalau emosi anak ya memang tadi diajarkan salah satunya apa ya di sini contohnya dia marah, mamanya ya marah kan pakai kartu apa namanya visual cue cards gitu ya. Ini ada jangan suka anaknya suka meludah. Nah, ini ada tidak meludah. Jadi anak ya sudah diberitahu ini, tapi memang balik lagi tidak langsung anak itu seperti ini. Ya, bukan anaknya nggak mau, tapi karena kadang dia tidak nyantol gitu ya memang. Jadi itu sangat tergantung IQ, pemahaman konsepnya. Kadang dia nggak ngerti meludah itu apa. Seperti itu ya, kita terangkan meludah itu seperti ini loh, nggak boleh jelek. Atau kita kasih yang positif, mamanya kalau nurut kasih hadiah atau kasih poin seperti itu. Jadi macam-macam. Nah, ini kan banyak didapatkan di visual, bisa bikin sendiri, bisa ini. Tapi kita juga ini bisa bikin sendiri. Kita kerjasama dengan Yayasan Edukasi ABK, kerjasama dengan resource, special need resource, sehingga kita yang bagian ngepak barangnya dari seperti Bu Rosita Simin itu, tapi harganya sama. Jadi karena kita ada LPK, anak-anak ini diajarkan untuk packing seperti itu. Tadi sebaliknya Ibu, kalau kita sebagai orang tua mengelola emosi, marah atau kecewa bagaimana? Iya, saya melihat ternyata spiritual quotient atau kecerdasan spiritual itu sangat berpengaruh terhadap orang tua ABK ya. Jadi ya bahwa bagaimanapun ini adalah yang terbaik ya. Kalau semakin orang tua itu menerima loss itu macam-macam ya. Jadi maksudnya ya udah memang ini tugasku gitu. Ini memang ya nggak ada orang lain yang bisa mengerjakan selain saya gitu ya. Itu akan berdampak pada anak-anak akan lebih tenang. Kalau kita lebih tenang, insya Allah anaknya juga lebih tenang, nggak rewel gitu. Tapi itu balik lagi memang perlu proses ya. Jadi ya dicoba terus seperti itu. Optimis bahwa akan ada perubahan. Nggak boleh putus harapan ya Ibu ya. Ya kadang mengontrol emosi ini memang cukup susah, apalagi kalau kita memberitahu anak. Tadi saya sempat catat, Ibu bilang memberitahu anak harus dengan gestur yang sesuai, dengan intonasi, ritme, suara yang sesuai. Jangan sampai kita meledak-ledak, itu kan pesan yang ingin kita sampaikan justru tidak bisa ditangkap oleh anak, begitu ya Ibu ya. Atau kalau memang kita lagi emosi, kita sendiri yang sedang emosi ya kita yang diem dulu. Kita istirahat dulu. Ya. Apa kita juga perlu kartu visual Ibu? Jadi kalau kita marah gitu kartunya marah coret. Ya, yang penting itu tadi Mbak, spiritual itu sangat berpengaruh. Semakin loss, semakin kita ya menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab, bahwa ini dipertanggungjawabkan besoknya, insya Allah ini. Tapi memang perlu waktu. Iya, betul. Setuju. Jadi harus bisa menyadari bahwa anak ini adalah anugerah dari Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita dipercaya artinya kita mampu. Kita lebih mampu daripada orang lain. Begitu ya Ibu ya. Terakhir mungkin Ibu ini ada pertanyaan. Anak saya umur 10 tahun, kalau marah atau keinginannya tidak terpenuhi suka pukul kepala. Nah, mungkin bukan hanya pukul kepala, ada manifestasi yang lain ya Ibu, dari anak-anak tipikal yang lain juga seperti banting pintu, nangis gulung-gulung, teriak-teriak dan macam-macam. Nah, ini harus bagaimana Ibu? Ya.
Ya memang perlu disadari yang utama, orang tua perlu menilai bahwa perilaku itu adalah bentuk komunikasi. Ya, perilaku dia itu adalah bentuk komunikasi. Dia mungkin belum bisa mengutarakan apa yang ada di pikirannya, belum bisa dengan secara detail, ya bisa ngomong, tapi belum terlalu detail, ya. Atau dia ingin sesuatu tapi tidak bisa diharapkan, atau dia ingin perhatian seperti itu. Jadi dia ingin diperhatikan, atau dia merasa orang tua saat itu ada hal lain yang lebih diperhatikan oleh orang tua, jadi dia ingin cari perhatian ke orang tua. Jadi itu dulu yang perlu ditanamkan di orang tua. Sebetulnya semua kita pun juga gitu kan. Semua bermula dari niat. Kalau niat kita oke, anak kita mencoba untuk memahami anak kita, insya Allah laku kita akan berbeda. Jadi balik lagi seperti yang sudah dibicarakan di Sabiru sebelumnya, kan ada ABC ya, teori ABC, antecedent, behavior, consequent. Jadi kita lihat kenapa sih anak marah, anak ini sekarang pukul-pukul atau apa, sesuatu ada apa di sebelumnya. Kita catat sebelumnya ngapain aja dia tadi. Oh berarti kita mencari, oh kalau gitu C-nya, konsekuensinya ini. Gitu. Jadi kita bisa tahu polanya, kan pasti ada polanya. Ya balik lagi, itu juga tidak mudah. Kadang-kadang anak-anak diberi, memang kita beri konsekuensi atau respon kita, tapi anak nggak mau biasanya. Karena saya pernah baca, anak-anak itu paling mudah ngomong nggak mau atau moh atau nolak atau apa, itu paling mudah. Karena dia belum bisa mengucapkan yang lain. Jadi memang selain kita menuliskan tadi, saat-saat apa ya yang kira-kira dia itu meledak-ledak, ya, atau kita bisa mencari pengalihan, tapi memang harus setara. Nah, untuk setara pun juga perlu proses, gitu. Jadi ada anak suka mukul-mukul, daripada mukul-mukul mungkin diajari drum, tapi kadang dia nggak tertarik, mungkin sekali nggak tertarik. Kita tunjukkan musik drum yang enak, itu contohnya. Jadi apa ya, juga diluaskan wawasannya bahwa ada yang enak, atau kita ajak ke band atau kafe atau apalah yang sehingga dia tahu oh musik enak itu seperti ini. Atau kadang dia juga nggak tahu musik enak itu yang kemana, perlu penyesuaian dari dirinya. Intinya anak juga perlu penyesuaian, kita sendiri juga perlu banyak kreativitas. Iya, betul. Setelah orang tua kreatif, berikutnya harus dilakukan terus menurut. Jadi harus konsisten ya Ibu ya. Berat juga ya Ibu ya jadi orang tua. Oh, harus sabar. Pikirannya nggak boleh bilang berat. Nanti kalau berat jadinya ini apa? Jadi pikirannya ya memang perlu bertahap, perlu setahap demi setahap gitu ya. Pesan Ibu untuk para orang tua yang hari ini mengikuti webinar, silakan Ibu. Ya, menjadi orang tua ABK itu memang berat, ya. Tapi sebagaimana di firman-Nya bahwa tidak ada beban melebihi kemampuan kita. Jadi memang kita ya udah kita perlu menyadari kalau diberi beban, diberi masalah, insya Allah satu paket dengan solusinya. Ya, sebetulnya solusi itu ada di diri kita, cuman kita peka atau tidak, gitu ya. Pasti diberi karena nggak mungkin gitu kan. Dan jangan merasa paling menderita sedunia gitu ya. Jadi supaya kita tidak tidak merasa menderita atau tidak ada rasa bersalah, jadi tetap semangat. Jadi kuncinya kan memang penerimaan, terus-menerus dilakukan dengan kreatif. Tadi kreatif itu ya macam-macam. Dan yang terakhir adalah tetap optimis bahwa ada harapan. Kalau nggak dilakukan sekarang, repotnya itu nanti, dan nanti itu pas kita tua, pas kita sudah tenaganya tidak sekuat sekarang.
Ya, dan pas anak juga sudah susah untuk diajari. Ya memang tidak ada anak yang bodoh, tapi seperti tadi neuroplastisitas semakin tua lebih lambat sel-sel baru itu akan muncul gitu. Ya, itu Setuju. saja. Jadi kita sekarang menabur dengan bercucuran air mata, nantinya kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Begitu ya Ibu. Terima kasih banyak ilmunya Ibu Dr. Sawitri. Luar biasa sekali hari ini. Nah, sebelum kami tutup, boleh ya kalau kita foto bersama, Bapak dan Ibu boleh dibantu untuk on cam. Kita abadikan dulu acara kita pada pagi hari ini. Boleh saya hitung? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, masih ada satu lagi. Satu lagi, Ibu. 1, 2, 3. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di webinar Sabiru Indonesia. Jangan lupa minggu depan ada Dr. Meli Budiman, Ketua Yayasan Autisme Indonesia. Nah, itu yayasannya sudah 20 tahun lebih berdiri. Nah, kita akan membahas tentang intervensi biomedis. Jadi apa saja intervensi yang bisa dilakukan kepada anak autisme. Kita akan bahas minggu depan. Jadi saya Ellen mewakili Sabiru Indonesia mengucapkan terima kasih atas waktunya. Dan juga mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku dari kami yang kurang berkenan di hati. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Hai, aku Sabi. Selamat datang di Sabiru. Sabiru adalah media belajar untuk orang tua hebat dan si kecil yang spesial. Berbagi informasi seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Menurut WHO, 7-10% dari total populasi anak di seluruh dunia adalah anak berkebutuhan khusus. Sabiru mengajak seluruh orang tua hebat untuk terus belajar dalam mendampingi si kecil. Lewat Instagram kami @sabiruindonesia dan ikuti hashtag Sabiru Info, Sabiru Talk, Sabiru Event.